Selamat datang di Hasanah Islam Salma Radio. Dan kali ini Hasanah Islam menghadirkan seorang tokoh ulama. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf. Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf lahir di Bangkalan pada tanggal 2 Februari 1956, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Kiai Haji Mukhlis Hudaf di Yayasan Jamaah Haji Klaten menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama kembali hadir di Hasanah Islam. Kali ini bersama saya Putra Firmansyah bertugas di Salma Radio Media Syiar Inspirasi Muslim. Saat ini pemirsa, saya sedang berada di kediaman Kiai Haji Mukhlis Hudaf yang merupakan salah satu tokoh Islam terkemuka di Klaten atau di Kabupaten Klaten. Kita akan banyak menggali informasi seputar ketokohan beliau, dan saya sudah berada di pondok pesantrennya dan juga kediamannya. Assalamualaikum Kiai. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan beliau Kiai Haji Mukhlis Hudaf yang sedang menyelesaikan sholat dan di masjid yang ada di Pondok Pesantren Mambal Blikang. Baik. Kalau saya di Yayasan Jamaah Haji sebagai Ketua Dewan Pembina, yang mana semua kebijakan itu kami yang menghandle berserta semua anggota Dewan Pembina, dan pelaksanaannya adalah dihandle atau dilaksanakan oleh ketua umum yang di saat ini dipegang oleh Pak Anas setelah wafatnya Bapak Kiai Haji Subianto. Jadi istilah pembina itu adalah yang mempunyai kebijakan, sedangkan pelaksanaannya adalah pengurus dan diawasi oleh pengawas. Alhamdulillah di yayasan cukup banyak sesuatu yang bisa kita programkan dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat, terutama dalam masalah haji, dan juga sesuai dengan amal usaha yang ada seperti Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Islam Cawas. Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf mengasuh pondok pesantren Membaul Hikam yang ada di Ceper, Klaten. Beliau aktif mengisi ceramah-ceramah tausiah atau pengajian yang senantiasa memberikan kesejukan kepada seluruh jamaah. Ya, alhamdulillah di Klaten sekarang sudah lebih maju dibanding dengan dulu. Terbukti dengan munculnya majelis-majelis taklim, marak di mana-mana. Tentu sebelum pandemi ini. Pandemi ini memang karena aturan pemerintah kita menjauhi kerumunan dan menjaga jarak, maka ini cenderung agak menurun banyak. Tapi sebelum pandemi cukup marak di mana-mana, majelis taklim selalu bermunculan dan juga semangat masyarakat untuk menghadiri juga bagus. Sehingga dengan adanya dakwah model seperti itu, secara tidak langsung mempengaruhi cara
cara berislam masyarakat Klaten, termasuk bagaimana ketika bersama-sama sesama warga Islam dan juga dengan non-Islam. Jadi etika-etika itu nampak di dalam mereka bergaul, di dalam mereka bermasyarakat. Di balik kesuksesan laki-laki hebat, tentu ada perempuan hebat yang ada di belakangnya. Beliau adalah Nyai Umi Nafiah, istri dari Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf yang dikaruniai 3 putra dan beberapa orang cucu. Ya, baik mitra sama, masih di Khasanah Islam. Kali ini saya masih di kediaman Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mukhlis Hudaf. Kali ini saya sudah bersama dengan istri beliau. Kita akan sedikit mencari informasi seputar apa saja kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Mukhlis Hudaf. Tentunya Ibu sebagai istrinya akan selalu memberikan dukungan dan juga semangat untuk berdakwah untuk selama ini. Baik, Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu mungkin bisa menceritakan selama ini Ibu mendampingi Kiai, tentunya banyak sekali suka dukanya. Saya harapkan sih yang diceritakan adalah sukanya ya, tapi mungkin Ibu bisa menceritakan tentang bagaimanakah selama ini menemani aktivitas beliau, termasuk memberikan dukungan mulai dari perhatian Ibu tentang aktivitas beliau yang sangat padat. Ini seperti apa? Ya, memang kegiatan Pak Yai itu sangat-sangat padat acaranya, kegiatannya di samping mengisi pengajian. Juga termasuk mengurusi NU sebagai syuriah di PCNU. Di samping itu juga pengurus Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten, juga pengurus di Basnas. Tentunya memang kegiatannya sangat-sangat padat. Kadang satu hari itu mulai pagi sampai malam itu menyita waktu. Untuk itu memang saya sering mengingatkan untuk jangan semuanya harus bisa untuk menjaga kesehatan juga, mengingat memang usianya sudah di atas 60 ya harus banyak istirahat juga harus cukup. Ngendikane gini, lah saya itu gaweane ngaji gitu kan, eman-eman katanya gitu, tapi kan cuma maksud saya itu cuma setengah bulan gitu loh. Nanti setelah itu kan bisa lagi kegiatan seperti biasanya kan gitu. Untuk mengatur waktu quality time-nya bersama keluarga gimana Ibu? Istilahnya ketika di luar mengaji atau kegiatan beliau, ada kalanya kumpul dengan keluarga, dengan putra-putra, dengan cucu-cucu, waktunya? Kadang ada waktu kosong gitu ya, enggak setiap hari padat juga enggak. Nanti kalau ada waktu kosong itu cucunya yang paling deket itu di Jogja itu ditelepon suruh pulang ya gitu. Selain di Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten sebagai Ketua Dewan Pembina, Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan yayasan-yayasan yang lain atau ormas Islam, di antaranya di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Klaten. Beliau menjabat Ketua Rois Syuriah. Untuk pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Tengah, beliau menjabat Wakil Ketua Rois. Di Yayasan Rudhatus Sholihin, Kiai Haji Mukhlis Hudaf juga sebagai Ketua Pembina. Demikian juga di Yayasan Nurul Ummah. Di Lembaga Basnas, Kiai Haji Mukhlis menjadi Wakil Ketua. Sedangkan di Majelis Ulama Indonesia untuk Klaten, beliau menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Di PMT Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf sebagai Ketua Dewan Syariah. Demikian juga di Koperasi Syariah Sarana Aneka Jasa sebagai Ketua Dewan Syariah. Mungkin Kiai bisa cerita sedikit untuk santri-santri yang
sudah mondok di sini tuh rata-rata apakah hanya dari Klaten atau dari beberapa daerah yang memang tahu? Ada dari Klaten, ada juga dari luar Klaten, ada dari Ngawi, ada dari Tegal, ada dari Brebes, dan juga ada dari Magelang, ada dari Demak. Nah, ya berbagai macam daerah lah yang mereka berminat. Islam itu adalah agama yang mengajak suatu bagaimana bisa damai, bagaimana bisa hidup rukun, bagaimana bisa saling menghargai. Untuk itu prinsip yang harus kita pegang adalah di dalam kita memahami jangan sampai merasa mutlak, merasa paling benar. Karena kalau orang sudah merasa paling benar pasti akan menyalahkan orang lain. Dan ini tidak simpatik. Semua orang pasti tidak senang kalau dikatakan salah, walaupun bisa juga salah, karena yang mutlak benar itu kan hanya Allah, sedangkan manusia itu ya bisa benar bisa salah. Maka kayak saya setuju sekali dengan pernyataan Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar, tapi bisa saja salah. Pendapatmu salah, tapi bisa saja benar. Nah, ini artinya apa? Tidak memutlakkan, tetapi itu tadi menghargai, sehingga setiap orang kita bisa bergaul dengan siapapun, bisa bergaul dengan siapapun. Nah, tapi kalau kita sudah memutlakkan diri, saya yang paling benar, tentu kita memandang orang lain itu salah, dan kita juga kaku bergaul dengan siapapun. Dan ini bukan basa-basi, harus tulus. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatul alamin, tidak hanya kepada orang Islam, tapi dengan orang non-Islam, bahkan kepada binatang pun kita juga harus tunjukkan rahmat. Salah satu barangkali yang perlu difahami, kenapa ada salah satu organisasi dalam hal ini NU, kita tidak usah menyebut orang non-Islam dengan kata-kata kafir, karena itu menyinggung perasaan. Maka dibuatlah dengan statement atau istilah yang tidak menyinggung, yaitu dengan kata-kata non-Islam. Ternyata di Arab Saudi sendiri yang di sana cenderung keras katanya, itu pun ada rambu-rambu lalu lintas yang itu adalah khusus untuk orang Islam, dan ada juga yang non-Islam. Itu ada kata-kata bukan thoriqul kufar, ini jalan kafir bukan, tapi thoriqu ghairil muslimin. Nah, maka ketika kita misalkan mengadakan doa bersama dalam suatu pertemuan itu dihadiri oleh berbagai komunitas, ada Islam, ada Kristen dan sebagainya, maka tentu yang lebih bijak adalah mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang Islam silakan dengan doa Islamnya, yang non-Islam silakan dengan doa sesuai keyakinan. Bukan yang kafir kan bukan begitu. Nah, ini kata-kata santun ini yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti kita meniadakan kata-kata kafir, tapi kata-kata yang sekiranya enak didengar oleh mereka. Ini yang perlu kita kedepankan, sehingga terjadilah suasana yang harmonis, yang rukun dan damai. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kiai, bagaimanakah sejarahnya dari pondok yang ada di lingkungan kediaman Kiai ini? Ya, dulu saya ketika berada di rumah ini tidak ada santri dan tidak ada pondok, ya hanya tempat rumah saja, kediaman. Tapi kemudian ada 1-2 anak yang ingin belajar begitu. Ya saya tampung. Awalnya 1-2 itu sekitar tahun 90. Ya kemudian kita tampung 1, 2, 3. Asalnya juga berada di rumah. Sholat jamaahnya juga ada kamar khusus mengaji. Lama-lama semakin banyak berkembang, akhirnya kita buat rumah santri, meskipun itu dari bambu begitu. Terbatas sekali. Kemudian ada rezeki sedikit, ya berkembang alhamdulillah. Untuk itu
saya tentu bersyukur kepada semua pihak yang telah berkontribusi banyak, yang telah membantu kami, dan tujuannya tidak ada kecuali bagaimana masyarakat yang tidak mampu bisa terbantukan kepentingan mereka. Maka di sini istilahnya hampir tidak memungut sesuatu, bahkan banyak yang gratis, karena memang tujuannya tidak ada kecuali membantu mereka yang tidak mampu. Karena sekarang biaya kan besar, untuk di pondok-pondok sekalipun itu besar sekali. Nah ini kalau kemudian kita pungut dengan yang juga biaya besar, biaya mahal, kasihan mereka. Terakhir Kiai, Kiai ini kan Ketua Dewan Pembina dari Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. Ada pesan dan kesan juga untuk masyarakat luas yang sudah banyak mengenal tentang Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. Ya, Yayasan Haji ini yang menonjol adalah pengurusnya terdiri dari tokoh-tokoh lintas organisasi. Jadi ada dari NU dan Muhammadiyah khususnya. Dan ini bisa duduk bersama dalam keadaan saling menghargai, saling menghormati, rukun sekali. Sehingga banyak yang mengacungkan jempol, kok bisa NU Muhammadiyah bersatu dalam sebuah yayasan, dalam sebuah organisasi yang mana justru bisa pesat perkembangannya. Nah, ada hadis mengatakan rahmat Allah itu berpihak kepada orang yang bersama-sama, orang yang rukun, orang yang damai. Sebaliknya kalau kita bertikai, kalau kita saling berebut kedudukan, berebut kepentingan, ini biasanya walaupun bagus, berhasil, tapi kurang berkah menurut istilah saya. Begitulah yang saya tekankan di sini. Dan selamat atas berhasilnya Salma kepada radio dakwah yang khusus tayangan-tayangan yang bersifat dakwah. Maka saya sangat senang dan mendukung. Semoga semua kegiatannya, semua tayangannya, semua programnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Baik, mitra sama demikian untuk Hasanah Islam bersama dengan Bapak Kiai Haji Mukhlis Sudaf yang merupakan Ketua Dewan Pembina di Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten dan juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Mampu Khan di Batur Ceper Klaten, dan juga banyak amanah yang sedang beliau emban saat ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga semangat untuk berjalan di jalan dakwah Allah. Baik, saya Putra Firmansyah, Salam Radio Media Siar Inspirasi Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.